Selamat malam semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis dualitas dan analisis sensitivitas. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan lebih dalam lagi, kita harus tahu satu hal bahwa biasanya cenderung ya, ini setelah solusi optimal dari masalah program linier ditemukan, peneliti biasanya cenderung untuk berhenti menganalisis model tersebut, itu ya, karena berpikir sudah mendapatkan optimasinya, gitu ya. Padahal sesungguhnya dengan menganalisis lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi dari solusi optimal yang sudah didapatkan tadi, itu akan menghasilkan informasi lain yang berguna, yang bisa menjadikan pertimbangan-pertimbangan strategi lain, gitu ya, untuk mendapatkan lebih optimum lagi gitu. Nah, analisis yang dilakukan terhadap solusi yang sudah optimal tadi, kemudian untuk mendapatkan informasi tambahan, itu biasanya disebut dengan analisis post optimal. Karena tadi sudah optimal, kemudian dianalisis lagi untuk lebih memaksimalkan lagi, disebutnya jadi post optimal gitu ya. Kemudian analisis ini dapat dilakukan dengan dua cara. Oke, yang pertama adalah analisis dualitas, yang kedua adalah analisis sensitivitas, gitu ya. Nah, untuk analisis dualitas itu dilakukan dengan merumuskan dan menginterpretasikan bentuk dual dari model. Apa itu bentuk dual? Bentuk dual itu adalah suatu bentuk alternatif dari model program linier yang telah dibuat dengan berisi informasi mengenai nilai-nilai sumber yang biasanya membentuk sebagai batasan model. Itu analisis dualitas. Nah, sekarang analisis sensitivitas. Nah, analisis sensitivitas itu dilakukan untuk menganalisis dampak yang terjadi pada solusi optimal terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada koefisien batasan model maupun koefisien pada fungsi tujuan, karena ada dua. Satu ada fungsi tujuan, dua adalah fungsi batasan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dualitas, analisis dualitas. Untuk analisis dualitas itu kita mengenal dua konsep yang berlawanan ya, yaitu adalah konsep pertama disebut primal, konsep kedua disebut dual. Ya, dia selalu berkebalikan gitu ya. Untuk primal itu adalah bentuk pertama atau bentuk asli dari suatu model persamaan program linier. Kemudian untuk dual itu adalah bentuk kedua atau bentuk alternatif dari program linier yang dikembangkan gitu. Ya. Nah, apa kegunaan dari dua bentuk tadi untuk mengambil keputusan? Oke, nah di sini untuk model primal itu akan menghasilkan solusi dalam bentuk jumlah laba yang diperoleh dari produksi barang atau jumlah biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Saya sudah menjelaskan untuk maksimasi dan minimasi. Kalau untuk jumlah laba atau revenue adalah maksimasi. Kalau minimasi adalah jumlah biaya yang dikeluarkan, seperti itu ya. Kemudian model dual itu akan menghasilkan informasi mengenai nilai atau harga dari sumber-sumber yang membatasi tercapainya laba tersebut. Gitu. Ya, batasan untuk mencapai laba ya. Nah, sekarang apa sih hubungan khusus antara primal dan dual nih? Kita harus tahu lebih jauh lagi ya. Jadi, jika bentuk primalnya itu adalah maksimasi, maka bentuk problem dualnya adalah minimasi dan sebaliknya. Oke, selanjutnya jika primal dia mempunyai dua variabel dan tiga constraint, maka dualnya adalah terbalik. Dia punya 3 variabel dan 2 constraint. Oke. Jadi jumlah variabel pada primal itu akan selalu sama dengan jumlah constraint pada dual.
Oke, kemudian jumlah constraint pada primal akan selalu sama dengan jumlah variabel pada dual, seperti itu. Ya. Nah, kemudian nilai kanan pada constraint primal itu sama dengan fungsi tujuan di dual. Ya. Kemudian koefisien baris dari primal akan menjadi koefisien kolom pada dual. Ya, kalau di primal adalah koefisien baris, di dual akan menjadi koefisien kolom. Ya, kemudian batasan yang mengandung tanda persamaan atau sama dengan itu akan membuat batasan non negatif bagi dual, dan variabel yang bersangkutan itu harus dihilangkan. Selanjutnya, koefisien tujuan pada primal akan sama dengan nilai kanan untuk constraint pada bentuk dual. Ya, itu hubungan keduanya antara primal dan dual. Oke, untuk memudahkan saya berikan perbandingannya seperti ini untuk masalah primal dan dual. Untuk primal kita mencari kendala ke I, kalau untuk dual kita mencari variabel keputusan ke XI. Oke. Kemudian untuk koefisien fungsi tujuan di primal akan menjadi nilai ruas kanan pada dual. Oke, selanjutnya kalau masalah primal kita bicara tentang minimasi, maka kebalikan untuk dual kita bicara tentang maksimasi. Dan sebaliknya ya, teman-teman. Nah, untuk di sini kalau diketahui misalnya di minimasi itu adalah variabel keputusan, maka di maksimasi adalah variabel kendala. Ya, dimana di bentuk persamaan di sini kalau di kendala sama dengan, maka nilai di minimasi adalah tidak terbatas. Dan sebaliknya, kalau di minimasi di sini fungsi kendalanya sama dengan, di maksimasi adalah menjadi fungsi variabel keputusan dan tak terbatas, sama ya. Seperti itu, karena dia selalu berbanding terbalik gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk ilustrasi nih model matematika perubahan dari primal ke dual seperti ini. Untuk misalnya minimalkan atau minimasikan Z sama dengan 5x1 ditambah 2x2 ditambah x3. Kemudian dia punya fungsi batasan yang pertama adalah 2x1 ditambah 3x2 ditambah x3 lebih besar sama dengan 20. Kemudian untuk fungsi kendala kedua di sini diketahui 6x1 ditambah 8x2 ditambah 5x3 lebih besar sama dengan 30. Kemudian fungsi kendala ketiga 7x1 ditambah x2 ditambah 3x3 lebih besar sama dengan 40. Di mana x1 ya, x1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0. Ini akan kita rubah ke dual. Nah, kalau di sini minimasikan Z, maka di dual kebalikannya, maksimalkan Y. Ya, oke. Maksimalkan Y. Dan di sini untuk variabel keputusan ini akan menjadi variabel kendala di dual. Oke, kemudian variabel kendala di sini akan menjadi variabel keputusan di dual ya. Kita lihat. Nah, sekarang maksimalkan Z, berarti fungsi tujuannya di sini adalah di sini fungsi batasan dari kendalanya akan menjadi variabel keputusan untuk dual ya. Jadi sehingga seperti ini persamaannya 20Y1 ditambah 30Y2 ditambah 40Y3. Kemudian fungsi batasannya menjadi ini fungsi kendala ini untuk kendala pertama akan menjadi 2Y1 ditambah 6Y2 ditambah 7Y3 lebih kecil sama dengan 5 ya. Kemudian untuk batasan yang kedua 3Y2 ditambah 8Y2 ditambah Y3 sama dengan lebih kecil sama dengan 2. Kemudian batasan yang ketiga adalah Y1 ditambah 5Y2 ditambah 3Y3 lebih kecil sama dengan 1.
Nah, ini didapat dari mana? Ini ya, fungsi batasan ini didapat dari variabel keputusan dari primal. Ya, di mana nanti Y1, Y2, Y3 harus lebih besar atau sama dengan 0. Oke, nah itu tadi perubahannya dari primal kedua. Kemudian kita selanjutnya mempelajari tentang langkah-langkah dual simplex. Langkahnya bagaimana? Yaitu pertama mengubah bentuk pertidaksamaan dari lebih besar sama dengan menjadi lebih kecil sama dengan. Bagaimana caranya? Dengan mengalihkan fungsi kendala dengan angka min 1. Oke. Kemudian setelah itu menentukan baris pivot, yaitu memilih nilai kanan atau NK atau RHS yang paling negatif. Itu akan menjadi baris pivot. Nah, ini yang berbeda lagi, kita tentukan kolom pivot. Nah, bedanya gimana? Bedanya adalah di cara untuk mencari rasio. Rasio di sini di dual simplex yaitu dengan membagi angka-angka di baris Z atau fungsi tujuan dengan di baris pivot. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, kita cari nilai rasio positif yang terkecil. Itu akan menjadi kolom pivot. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya terdapat bilangan 0 atau positif pada baris tersebut, diabaikan karena kita mencari tadi yang negatif terkecil, ya, sehingga untuk 0 dan positif diabaikan. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu menentukan angka pivot, di mana angka pivot didapatkan dari perpotongan antara kolom pivot dan baris pivot, ya. Itu langkah-langkahnya di dual simplex. Nah, kita langsung ke contoh soal untuk supaya lebih memudahkan pemahaman kita semuanya. Nah, di sini soalnya ada fungsi tujuan minimasikan Z sama dengan X1 ditambah 2X2 ditambah 3X3. Dengan 3 fungsi kendala di sini ya. Dengan 3 fungsi kendala, yaitu fungsi kendala pertama 2x1 dikurangin x2 ditambah x3 lebih besar sama dengan 4. Kendala kedua x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih kecil sama dengan 8. Kemudian kendala ketiga x2 dikurangi x3 lebih besar sama dengan 2, di mana x1, x2, x3 harus lebih besar atau sama dengan 0. Oke, nah tadi langkah pertama adalah mengubah tanda lebih besar sama dengan menjadi lebih kecil sama dengan mengalihkan min 1. Kita lihat di sini untuk kendala 1 dia lebih besar sama dengan, ini akan kita rubah. Kemudian kendala kedua lebih kecil sama dengan, berarti sudah sesuai, tidak usah dirubah. Kemudian kendala yang ketiga lebih besar sama dengan, nah ini juga harus dirubah sehingga menjadi seperti ini persamaannya. Pertidaksamaannya kita rubah dengan menjadikan lebih kecil sama dengan, mengalihkan min 1. Selanjutnya ini akan kita rubah ke bentuk dasar atau bentuk baku fungsi kendala ini, ya, sehingga dari pertidaksamaan kita menjadikan persamaan. Hasilnya seperti ini. Hasilnya adalah min 2x1 ditambah x2 dikurangin x3 plus s1 yaitu variabel x1 sama dengan min 4. Kemudian kendala kedua x1 ditambah x2 ditambah 2x3 ditambah s2 sama dengan 8. Kemudian kendala ketiga min x2 ditambah x3 ditambah s3 sama dengan min 2. Itu untuk fungsi kendala. Sekarang kita fungsi tujuannya juga kita masukkan ke dalam bentuk baku. Kita jadikan bentuk baku. Nah, awalnya adalah Z sama dengan x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3. Ya, kita jadikan bentuk standarnya menjadi seperti ini. Z
dikurangin X1 dikurangin 2X2 dikurangi 3X3 dikurangi 0S1 dikurangi 0S2 dikurangi 0S3 sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian kita dari persamaan yang sudah kita lakukan ini kita masukkan ke dalam tableau. Nah, untuk memudahkan ya, saya pindahkan ke sini untuk persamaannya. Kita masukkan ke dalam tableau ini. Ya, tinggal masukkan saja untuk di sini fungsi z-nya x1 sama dengan nih min 1, nih x2 sama dengan min 2, x3 nya sama dengan min 3, s1, s2, s3 sama dengan 0, 0, 0, kemudian nilai kanannya adalah 0. Kemudian untuk kendala pertama ini x1 nya sama dengan min 2 nih ya, kemudian x2 nya sama dengan 1, kemudian X3 nya adalah min 1, kemudian S1 nya sama dengan 1, S2 nya 0, S3 nya 0, dan nilai kanannya adalah 4 gitu ya. Dan seterusnya kita masukkan ke sini, nanti kita kamu cek lagi. Oke. Kemudian selanjutnya, langkah selanjutnya itu kita memilih baris pivot dengan mencari angka nilai terkecil dari NK. Nih NK. NK ada 0, min 4, 8, min 2, dan paling kecil adalah min 4. Nih sini supaya memudahkan. Ini adalah min 4, ini adalah baris pivot. Selanjutnya kita mencari kolom pivot. Nah, kolom pivot didapat dari mana? Dari rasio terkecil. Rasio tadi ini perbedaannya adalah memilih ini angka pada Z ini dibagi dengan baris pivot. Ya, sehingga didapatkan ini setengah adalah nilai yang terkecil karena setengah dan 3 hasilnya. Nah, ini disebut kolom pivot. Seperti itu. Nah, untuk perpotongan antara kolom pivot dan baris pivot, ini min 2 ini adalah angka pivot. Oke. Setelah kita dapatkan, maka kita akan bentuk iterasi selanjutnya. Bagaimana caranya gitu ya? Caranya adalah di sini angka pivot ini kan min 2, kita jadikan 1. Bagaimana cara untuk menjadikan angka pivot min 2 ini menjadi 1, kemudian yang lainnya ini menjadi 0, ini menjadi 0, ini menjadi 0. Nah, waktu pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana menghitung ini. Kita akan mencari operasi baris dasarnya. Nah, ini operasi baris dasarnya. Untuk menjadikan ini 1, yaitu berarti ini B2, ini baris kedua ya. Ini baris pertama, baris ketiga, baris keempat. Jadi B2, baris kedua mula-mula dibagi dengan min 2, maka hasilnya akan 1. Ya. Kemudian selanjutnya ini baris 1 karena dia min ya, di ini ditambah 1 maka akan menjadi 0. Di sini karena positif 1 jadi kurangin 1 sama dengan 0, karena ini masih tetap 0 berarti tetap ya. Seperti itu. Oke, nah kemudian kita masukkan lagi ke iterasi yang selanjutnya, hasil dari operasi baris dasar ini. Inilah hasilnya. Nah, kita lihat lagi di nilai kanannya apakah semuanya sudah positif. Ternyata belum, kita masih ada 1 nih yang negatif, sehingga kita tetap harus melakukan perhitungan ulang. Dengan bagaimana cari lagi baris pivot, kolom pivot, dan nilai pivot. Dan kita nanti jadikan ini 1, kemudian 0, 0, 0, dan 0 gitu ya. Nah, dengan mencari sekali lagi operasi baris dasarnya. Oke. Ini karena di sini min 1, maka ini 1. Kemudian selanjutnya baris ketiga ini ditambah dengan B2 aksen. Ini baris kedua aksen ya. Dan selanjutnya ini untuk operasi baris dasarnya. Oke, nah selanjutnya kita masukkan lagi sama ke iterasi berikutnya. Ini hasil iterasi berikutnya. Oke, nah sehingga tadi yang sebelumnya S1 itu menjadi keluaran ya, tabel
S1 dikeluarkan, kemudian diganti dengan X1 ya. Ini nih. Tadi ini S1 diganti dengan X1. Oke, kemudian kita sekarang mencari S3 karena di sini ada angka pivot ya. Bagaimana caranya untuk mencari rasionya? Sama seperti tadi. Nah, karena dia ini masih ada min 2, masih belum positif semua, maka sekali lagi kita cari lagi untuk operasi baris dasarnya ya. Ini rumusnya. Saya sudah berikan di sini. Kemudian kita tinggal mencari hasilnya. Sehingga di sini X2 ini akan menggantikan S3 gitu ya. Ini adalah hasil selanjutnya, iterasi selanjutnya dari operasi baris dasar yang sebelumnya ini. Oke, apakah sudah optimal? Belum, karena ini masih ada negatif gitu ya. Sehingga kita harus melakukan lagi untuk iterasi selanjutnya dengan mencari lagi operasi baris dasarnya. Oke. Nah, setelah kita dapatkan, kemudian kita masukkan lagi ke dalam tablo hasil akhirnya. Nah, sekarang kita lihat nih hasil akhirnya, ternyata nilai ruas kanan atau nilai kanan atau RHS ya, dia sudah positif semua. Jadi prasyaratnya tadi kalau sudah positif semua atau lebih besar sama dengan 0, itu sudah dinyatakan selesai, sudah optimum ya. Hasil akhirnya adalah X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, X3 nya sama dengan 0, dan nilai Z nya atau nilai minimumnya adalah 7. Oke. Itu analisis dualitas ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutkan ke analisis sensitivitas nih. Kalau dualitas sudah oke, sudah tahu, kita sekarang ke sensitivitas. Nah, untuk sensitivitas ini merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat atau pengaruh dari perubahan yang terjadi pada parameter-parameter program linear terhadap solusi optimum yang dicapai. Ya. Jadi untuk apa? Untuk mengurangi perhitungan dan menghindari perhitungan ulang untuk jika terjadi perubahan atau beberapa kehabisan model linear programming pada saat penyelesaian optimal. Itu analisis sensitivitas. Jadi, apa saja yang bisa berubah? Yang bisa berubah di sini adalah nilai kanan fungsi tujuan, koefisien fungsi tujuan, kemudian nilai kanan fungsi batasan, koefisien fungsi batasan, kemudian fungsi batasan baru, dan variabel baru. Nah, perubahan-perubahan tersebut akan mengakibatkan salah satu di antaranya, ini ya, di antara 3. Yang pertama adalah penyelesaian optimum tidak berubah. Artinya, baik variabel dasar maupun nilainya tidak mengalami perubahan. Oke, yang kedua, variabel tidak berubah tapi nilainya berubah. Dan yang ketiga, penyelesaian optimum berubah. Gitu ya. Itu perubahan yang bisa terjadi. Nah, sekarang supaya lebih jelas lagi, kita langsung masukkan kepada contoh soalnya ya di sini. Nah, di sini contoh soalnya ada 2 produk dan 2 mesin dengan keuntungan $2 dan $3 dengan ketersediaan jam 6 dan 8. Kita masukkan ke dalam mode matematiknya. Di sini maksimumkan Z yaitu 2X1 dan 3X2. Kemudian kendalanya ini X1 ditambah 2X2 lebih kecil sama dengan 6. Kemudian kendala yang kedua 2X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 8. X1 X2 harus lebih besar sama dengan 0. Ya, karena ini hanya 2 variabel, kita bisa memakai metode grafik. Ya, kita langsung masukkan. Bagaimana untuk mendapatkan ini? Kamu pelajari lagi pertemuan sebelumnya yang kita membahas tentang metode grafik ya. Nah, antara perpotongan mesin 1 dan mesin 2 ada di titik di sini, titik A 10/3 dan 4/3, di mana untuk fungsi tujuan maksimalnya adalah ZA di sini sama dengan 10/2/3. Oke, nah
apabila kita rubah nih ceritanya, fungsi batasannya dari 6 ke 7, kita lihat lagi bagaimana perubahannya di grafiknya. Bisa terlihat ada pergeseran dari tadi mesin pertama yang fungsi batasannya 6 di sini bergeser ke batasan 7 adalah di sini. Tadi titik A-nya di sini, sekarang ke titik B bergeser ke 32 dan fungsi tujuan Z-nya, ZB-nya sama dengan 12. Nah, untuk itu shadow price-nya dari mesin 1 ini yaitu rumusnya ZB dikurangi ZA dibagi dengan perubahan kapasitas mesin 1. Sehingga dihasilkan di sini ZB-nya 12, ZA-nya 10 2/3 dibagi dengan 7 kurangi 6 sama dengan 4/3. Oke, itu untuk mesin pertama, shadow price mesin pertama. Sekarang bagaimana kalau kita rubah yang mesin kedua? Nih, jadi 8 ke 9 batasannya. Sama, ada pergeseran ya untuk di sini titik ke ininya, titik optimumnya. Dari sini geser ke sini menjadi ini titik optimumnya di C ya, 41, kemudian maksimalnya atau ZC-nya sama dengan 11. Sehingga shadow price-nya untuk mesin kedua di sini rumusnya ZC dikurangi ZA dibagi dengan perubahan kapasitas mesin. ZC-nya adalah 11, ZA-nya tadi 10 2/3 dibagi dengan 9 dikurangi 8 sehingga hasilnya adalah 1/3. Oke. Nah, untuk penggunaan manajerial dari shadow price itu tadi ada dua shadow price, yaitu shadow price pertama mesin 1 itu hasilnya 4/3 dolar, kemudian shadow price kedua yaitu hasilnya 1/3 dolar ya. Jadi andaikan kita dapat meningkatkan kapasitas ketersediaan pada kedua mesin tersebut, maka mesin mana yang kita akan prioritaskan? Gitu ya. Apakah kita harus meningkatkan kapasitas ketersediaan mesin yang pertama dengan biaya tambahan 1 dolar per jam atau mesin kedua? Nah, jawabannya adalah ya mesin pertama. Kenapa? Karena di mesin pertama itu hasilnya adalah lebih dari 1, jadi 4/3, 1/3. Kalau mesin kedua hanya 1/3 saja. Jadi kita pilih di mesin 1. Oke, nah sekarang saya berikan contoh soal selanjutnya supaya lebih paham lagi ya. Di sini ada sebuah pabrik memproduksi kaos dan sweater di mana kaos biayanya 2 dolar dan 3 jam pengerjaan, kemudian sweater biayanya 4 dolar dengan 2 jam pengerjaan. Kemudian di minggu ini pabrik itu mempunyai kapasitas sebesar 220 dolar dan 150 jam. Untuk kalau misalnya untuk kaos itu dijual 6 dolar dan sweater 7 dolar, maka berapa banyak kita harus produksi gitu ya supaya optimum. Nah, kemudian ada persoalan berikutnya, berapa keuntungan optimum jika kaos dijual dengan harga 7 dolar dan sweater harga 10 dolar. Selanjutnya, jika kapasitas operasional dinaikkan menjadi 250 dolar, berapa keuntungan yang optimum yang bisa diperoleh ya. Nah, kita masukkan ke persamaan primalnya dulu. Di sini tadi fungsi tujuan untuk kaos. Jadi 6 dikurangi 2 X1 ditambah untuk sweater 7 kurangi 4 X2. Kemudian persamaan itu menjadi 4X1 ditambah 3X2. Fungsi kendalanya yaitu 2X1 ditambah 4X2 lebih kecil sama dengan 220 dolar. Kemudian 3X1 ditambah 2X2 lebih kecil sama dengan 150 dolar. X1, X2 harus lebih besar sama dengan 0. Nah, primal ini kita jadikan dual dulu seperti tadi yang saya sudah jelaskan. Maka hasilnya seperti ini. Ya. Fungsi tujuan minimasinya, jadi ini sama dengan, ini bukan Z tapi Z. Y sama dengan 220 Y1 ditambah 150 Y2. Fungsi kendalanya 2Y1 ditambah 3Y2 lebih besar sama dengan 4. Kemudian ini dapatkan hasil dari mana ya? Dari sini dan ini. Oke, kemudian yang fungsi kendala kedua ini 4Y1 ditambah 2Y2 lebih besar sama dengan 3. Tadi kan kebalikannya ya antara primal dan dual, dilihat lagi. Di mana Y1, Y2 itu harus lebih besar sama dengan 0.
Nah, kita masukkan ke dalam tabel ya. Ya, nah tabel ini supaya mempersingkat, ini tabel yang sudah kita kerjakan dengan simplex dan kita sudah ukur dualitasnya ya. Ini hasilnya. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam nanti ke dalam perhitungan. Karena tadi soal pertama adalah berapa keuntungan optimal jika kaos dijual harga $7 dan sweater $10. Nah, sehingga kita akan melakukan perubahan tujuan. Tadi tujuan awalnya adalah di sini sama dengan Z sama dengan 4x1 ditambah 3x2. Ya. Kita berubah menjadi di sini Z itu sama dengan 7 min 2x1 ditambah 10 min 4x2. Ya, sehingga menjadi 5x1 ditambah 6x2. Nah, 7 ini itu adalah harga sweater yang baru ini, ya. Kemudian dikurangi biaya pembuatannya. Nah, harga kaos bukan harga sweater ya. Untuk harga sweater 10. Ya, harga sweater yang baru 10, harga jualnya, kemudian ini adalah biaya pembuatannya, seperti itu, ya. Oke, kemudian dari hasil ini kita masukkan ke dalam vektornya ya. Kita cari di sini 4 dan 3, kita balik menjadi 3 dan 4 ya. Kemudian kita masukkan ini starting solusinya ke sini ya. Kemudian kita tinggal kalikan saja ya. 3 kali 3/8 ditambah 4 kali min 1/4. Hasilnya adalah 1/8. Ini yang kedua adalah 3 kali ini min 1/4 ditambah 4 kali 3/6. Hasilnya sama dengan 5/4. Gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam tujuan baru. Nah, tujuan baru ini 5 dan 6, kita balik menjadi 6 dan 5. Kita masukkan starting solusinya, kemudian kita kalikan. Sama ya, berarti 6 kali sini, 3/8 ditambah 5 kali min 1/4. Hasilnya adalah 1. Kemudian di sini 6 kali min 1/4 ditambah 5 kali 3/6. Hasilnya sama dengan 1 ya. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus maksimal Z-nya di sini. Ya. Z sama dengan 220Y1 ditambah 150Y2. Nah, kita tinggal masukkan saja. Ini Y1-nya adalah 1, kemudian Y2-nya sama dengan 1. Tinggal kalikan 1, di jumlahnya adalah 370. Kemudian di fungsi tujuan yang sudah berubah, yang menjadi dinaikkan $7 dan $10 di sini menjadi 5x1 ditambah 6x2, maka kita tinggal masukkan saja nih 5 kali x1 kali 20 ditambah 6 kali x2 45 ya. Hasilnya sama dengan 100 tambah 20 270. Hasilnya sama 370. Sehingga kita bisa simpulkan jadi laba yang diperoleh jika kaos dijual $7 dan sweater $10 adalah $370. Demikian teman-teman. Oke. Nah, itu skenario 1. Kita belum menjawab yang pertanyaan berikutnya. Nah, kita masukkan lagi. Kita ini untuk skenario 2-nya. Kita adalah skenario 2-nya itu soalnya adalah jika kapasitas biaya operasional dinaikkan menjadi $250, maka berapa keuntungan optimal yang bisa diperoleh ya. Jadi, kita rubah nih di sini. Ini kan keuntungannya awalnya $220 ya. Kita naikkan menjadi $250, maka persamaannya jadi seperti ini. Model matematiknya. Jadi 2x1 ditambah 4x2 lebih kecil sama dengan 250. Ini perubahan dari tadi 220 dijadikan 250 ya. Nah, kita tinggal masukkan lagi ya. Ini starting solusinya. Kemudian kita masukkan fungsi tujuan yang baru gitu ya. Kemudian kita hitung lagi. Jadi di sini 3/8 kali 250 ditambah 1/4 kali 150 sama dengan 56 1/4.
Yang kedua sama di sini 1/4 dikali 250, kemudian 3/6 kali 150, hasilnya 12,5. Nah, akhirnya kita dapatkan untuk X2 itu naik dari 45 menjadi 56,4. Kemudian X1 naik, bukan naik gini ya, turun malahan dari 20 ke 12,5 ya. Nah, kita masukkan ke dalam fungsi tujuannya di sini 4x1 ditambah 3x2. Tinggal masukkan saja karena sudah ketahuan untuk x1-nya adalah 12,5, x2-nya adalah 56,4. Jadi hasilnya adalah 218 3/4 ya. Jadi kesimpulannya, dengan biaya operasional naik menjadi $250 ini, agar keuntungan optimum, maka untuk produksi kaosnya dia harus turun menjadi 12,5 dan produksi sweaternya naik menjadi 56,4. Seperti itu ya. Jadi hasil laba yang diperoleh untuk naik menjadi tadi ini, maka hasilnya adalah 218 3/4. Seperti itu. Oke, begitu teman-teman. Sampai di sini saja, semoga bermanfaat. Kalau memang masih belum jelas, boleh ditanyakan kita di grup atau kalian diulang lagi video ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi pada pembahasan berikutnya.